Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Karya Roh Kudus bagi orang percaya. Karya Roh Kudus bagi orang percaya. Apa karya Roh Kudus bagi kita orang percaya? Apa yang dilakukan Roh Kudus supaya kita bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita, supaya kualitas rohani, kualitas hidup kita semakin bertambah, semakin meningkat, sehingga kasih dan kemuliaan Kristus dikerjakan Roh Kudus terpancar di dalam dan lewat kehidupan kita. Roh Kudus memimpin kita orang percaya kepada seluruh kebenaran. Nah, saudaraku, ayat firman Tuhan, perkataan yang disampaikan kebenaran firman Tuhan ini oleh Rasul Yohanes ini mengandung beberapa pengertian. Yang pertama, kalau dikatakan memimpin orang percaya kepada seluruh kebenaran, itu yang pertama, memimpin kita kepada Kristus Yesus. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Yesus adalah kebenaran yang sejati. Kalau kita baca Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Perhatikan, akulah jalan dan kebenaran. Jadi di sini sudah jelas, kalau Roh Kudus memimpin orang percaya kepada seluruh kebenaran, kebenaran itu sendiri adalah Kristus. Yesus itu sendiri adalah sang kebenaran, kebenaran yang sejati. Artinya, seluruh kebenaran itu ada di dalam diri Kristus. Di dalam diri Kristus tidak ada yang lain kecuali kebenaran, hal yang benar. Makanya kalau kita ingin hidup benar, kita harus datang kepada kebenaran itu. Roh kebenaran, Roh Kudus akan memimpin kita untuk lebih mengenal siapa Yesus yang telah menyelamatkan kita, yang telah menebus dosa kita, yang telah membawa kita keluar dari perbudakan dosa kepada kehidupan. Dan di sana, di dalam penyelamatan Kristus, kita memiliki jaminan hidup yang kekal. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, memimpin orang percaya kepada seluruh kebenaran, itu artinya orang percaya dibawa oleh Roh Kudus kepada kebenaran. Kebenaran itu sendiri adalah firman Tuhan. Saya mau bacakan kembali Yohanes 17 ayat 17. "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Firman-Mu adalah kebenaran. Tadi Roh Kudus memimpin kita kepada pribadi Yesus, sang kebenaran yang sejati. Kemudian di dalam kehidupan kita sehari-hari, Roh Kudus memimpin kita untuk apa? Untuk mengenal Allah kita di dalam Kristus Yesus. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Saya bacakan Roma 10 ayat 17. "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Firman Allah, firman Kristus yang disampaikan, itulah yang menjadi jalan bagi setiap kita bertumbuh di dalam iman kita, bertumbuh di dalam kerohanian kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, bagaimana kita bertumbuh? Bagaimana iman kita menjadi kuat? Kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus menolong kita
semakin meningkat. Tidak mungkin kalau kita tahu kebenaran, tahu firman Tuhan, semakin mengenal Allah kita, disitulah iman kita bertumbuh, disitulah rohani kita semakin meningkat. Kalau rohani semakin meningkat, iman kita semakin bertumbuh, cinta kita kepada Tuhan semakin bertambah, cinta kita kepada gereja ini semakin bertambah, cinta kita kepada Allah itu sendiri semakin bertambah-tambah. Jadi jelas tidak mungkin orang mencintai Tuhan kalau dia tidak tahu firman Tuhan. Kalau kita tahu firman Tuhan, Roh Kudus memimpin, artinya membawa kita hidup di dalam firman Tuhan, disitulah kita bertumbuh. Jadi jemaat Tuhan, kalau ingin kerohanian iman kita bertumbuh, kalau ingin cinta kita kepada Allah kita, kepada Kristus semakin bertambah-tambah, dengar firman Tuhan, kemudian biarkan diri kita dipimpin Roh Kudus sehingga kita hidup dan menjadi pelaku firman dalam hidup ini. Yang ketiga, memimpin kita menuju kepada transformasi hidup. Nah, saudaraku, coba kita renungkan diri kita dari dulu tahun 2015 sampai 2024. Pertanyaannya, tanyakan kepada diri kita sendiri, kita makin bertumbuh imannya atau tidak? Semangat kita makin membara atau makin loyo? Apakah kita mulai acuh tak acuh terhadap ibadah, terhadap firman, semua kegiatan-kegiatan rohani? Kita yang tahu. Transformasi, perubahan hidup yang dikerjakan Roh Kudus hari demi hari, waktu demi waktu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sepanjang kita hidup di dunia ini. Transformasi itu terjadi bukan hanya sekali untuk selamanya, tetapi apa? Terjadi selama kita hidup. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Saya bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, berarti firman Tuhan, Alkitab, seluruh kebenaran, memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mengajar apa? Mengajar kita tentang firman Tuhan, tentang kebenaran. Makanya ketika kita tahu dan hidup di dalam kebenaran, berubahlah hidup kita. Amin. Yang kedua, menyatakan kesalahan kita. Seringkali di dalam hidup ini kita selalu berpegang kepada kebenaran kita sendiri. Yang kita anggap benar, walaupun salah menurut firman Tuhan, tetap kita merasa benar. Makanya banyak di antara orang percaya, walaupun salah tidak pernah minta ampun, tidak pernah minta maaf. Sebenarnya kepada Tuhan gampang minta maaf, datang kita merendahkan diri. Yang sulit itu dalam prakteknya minta maaf kepada sesama kita. Gengsi kita begitu tinggi, salah pun kita tetap jalan terus. Amin. Tetap merasa tidak bersalah. Ketika kita meluaskan, membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, maka terjadi perubahan, terjadi transformasi. Mulailah kita belajar mengakui kesalahan kita, mengakui kekeliruan kita, mengakui kelalaian kita. Inilah yang mengubahkan hidup kita. Orang yang tidak pernah mengakui kesalahannya tidak akan pernah berubah. Orang yang tidak sadar akan kekeliruan, kelalaian-kelalaian yang dilakukannya, kejahatan yang dilakukannya, dia tidak akan pernah berubah. Kecuali dia menerima kebenaran, yaitu firman Tuhan yang memerdekakan dia. Yang ketiga, transformasi terjadi di dalam hidup kita. Firman Tuhan yang diilhamkan oleh Allah memperbaiki kelakuan kita. Harusnya 9 tahun, kita makin dewasa.
seperti anak-anak, perilaku kita harus berubah. Amin. Yang sering gosip, setelah Roh Kudus diizinkan bekerja, mago-mago sendiri, paling tidak berkurang. Amin. Orang yang suka mencaci, ya, menjelek-jelekkan orang lain, kalau firman Tuhan bekerja, terjadi transformasi, berubahlah perilaku hidup kita. Yang keempat, mendidik kita dalam kebenaran. Mendidik berarti apa? Membawa, memproses kita supaya kebenaran itu menjadi bagian hidup kita, supaya firman itu menjadi bagian hidup kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau dari diri kita sendiri, kita akan gagal. Daging kita lebih kuat. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu lebih kuat bekerja di dalam kehidupan kita, walaupun kita sudah percaya kepada Kristus. Itulah sebabnya Yesus mengutus Roh Kudus setelah dia terangkat atau naik ke surga untuk menolong setiap kita, supaya Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kalau kebenaran ini sudah menjadi bagian hidup kita, terjadilah transformasi. Amin. Disakiti, dilukai, dimaki-maki, tidak membalas, masuk ke kamar berdoa, mendoakan orang itu, sehingga kita sungguh-sungguh diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, melakukan apa yang benar. Amin. Ayat 17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Berarti apa? Yang tadinya kita tidak mampu melakukan hal yang baik, yang benar, Roh Kudus menolong, memampukan kita melakukan, merespon yang tidak baik itu dengan hal yang baik, hal yang benar kepada orang lain yang sudah melakukan hal yang tidak baik, bahkan mungkin hal yang jahat kepada kita. Amin. Hanya kebenaran, hanya firman yang memerdekakan